Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibi. Di sini saya akan menjelaskan chapter 9 yakni Capacity Planning and Facility Location. Apa yang dimaksud capacity planning atau perencanaan kapasitas? Yakni menentukan tingkat keluaran maksimum dari suatu fasilitas. Ataupun kita planning ataupun mengukur kapasitas yang akan kita butuhkan dalam suatu industri. Lalu apa itu facility location? Ini adalah kegiatan analisis lokasi dan menentukan lokasi terbaik untuk fasilitas ataupun industri kita. Lalu apa perbedaan kapasitas desain dengan kapasitas efektif? Kapasitas desain dan kapasitas efektif sering kita dengar dalam dunia manajemen. Dalam kapasitas desain, hasil maksimum yang dapat dicapai dengan menggunakan tindakan sementara, seperti bisa contohnya lembur dan subkontrak. Kemudian kapasitas efektif adalah hasil maksimum yang dapat dicapai dalam kondisi normal, termasuk jadwal kerja yang realistis dan tingkat staf reguler. Lalu apa saja langkah-langkah dalam perencanaan kapasitas atau capacity planning? Yang pertama, kita identifikasi kebutuhan kapasitas untuk saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, kita kembangkan kapasitas alternatif. Dan yang terakhir, kita evaluasi kapasitas alternatif tersebut. Lalu, sering juga kita dengar ada istilah pohon keputusan. Apa itu pohon keputusan? Yakni alat untuk menentukan efek prediksi dari keputusan mengingat ketidakpastian hasil yang terkait dengan setiap keputusan. Jadi dirunut setiap keputusan. Lalu ada faktor kunci pada analisis lokasi. Bisa kita lihat di sini ada 5 faktor kuncinya. Yang pertama, kedekatan dengan pelanggan. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga juga sumber tenaga kerja, sikap komunitas ataupun lingkungan sekitar, dan yang terakhir kedekatan dengan supply ataupun persediaan. Dan alat untuk analisis lokasi bisa kita lihat ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi analisis lokasi kita. Yang pertama, peringkat faktor. Kita evaluasi faktor kualitatif. Yang kedua, model jarak beban dan pusat gravitasi. Yang ini mengevaluasi keputusan lokasi berdasarkan jarak. Yang ketiga, analisis titik impas. Yang ini mengevaluasi berdasarkan biaya. Dan yang terakhir, metode transportasi. Yang ini mengevaluasi dampak penambahan biaya situs ke jaringan fasilitas yang ada. Lalu langkah-langkah pengambilan keputusan lokasi apa saja? Bisa kita lihat di sini ada 3. Kita identifikasi kriteria lokasinya, lalu kita kembangkan alternatif, lalu kemudian kita evaluasi. Lalu ada 5 faktor penting dalam penentuan lokasi. Faktor ini penting dan perlu dalam upaya kita menentukan lokasi. Yang pertama, transportasi. Yang kedua, sikap masyarakat. Yang ketiga, kedekatan dengan customer. Yang keempat, kedekatan dengan tenaga kerja. Dan yang terakhir, kedekatan dengan sumber pasokannya. Kelima faktor ini harus kita penuhi dalam upaya menentukan lokasi kita agar lokasi industri kita ideal. Lalu, apa pentingnya capacity planning dan facility location? Pemilihan kapasitas yang salah bisa berdampak negatif. Begitu juga dengan pemilihan lokasi yang salah juga akan berdampak negatif seperti penurunan tingkat permintaan pelanggan dan sebagainya. Jika kita bisa contohnya pemilihan kapasitas yang salah adalah misal dalam suatu universitas, universitas tersebut memiliki infrastruktur lebih banyak daripada mahasiswanya. Begitu juga sebaliknya. Mahasiswanya banyak namun infrastrukturnya tidak mencukupi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari salahnya capacity planning. Juga facility location. Contohnya ketika kita buka suatu bisnis yang dimana lingkungannya tidak terlalu memerlukan bisnis kita, namun kita buka di sana, maka disitulah kesalahan kita dalam menentukan lokasi industri. Itu saja yang bisa saya jelaskan di chapter 9 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.